Di dapur ngapain sih pakai pengganjal begini? Biar kelihatan. Oh biar tinggi kan udah tinggi tuh. Itu tadi buat aku harusnya. Oh buat kamu. Kesel banget gue. Tenang. Iya, jadi buat ibu-ibu yang ada di rumah ya. Sekarang kita mau masak cooking with Anwar. Kita bisa lihat di sini. Ini udah ada mangga. Kalau masak nggak ada mangga, nggak usah bikin, udah beli aja. Tuh, ini ada es batu. Kalau nggak ada es batu pakai batu bara. Iya, nih ada air. Ada susu nih, susu. Ini ada biji lasi, salasi. Ya, selasi. Tuh. Anwar, kalau biji selasi nggak ada diganti biji rabu boleh? Selasi, rabu sama kimis dong. Sama jimit ya. Terus masuk. Ikan. Ini apa? Ini ada namanya sari kelapa. Tuh. Kita mau bikin apa ini? Kita mau bikin Laksmana. Apa? Es. Mana salah? Laksmana mengamuk. Ada lagunya tahu? Laksmana es mengamuk berdiri di Bukit Duri. Enggak. Jadi hari ini ibu-ibu aku mau membuat salah satu es ya yang berasal dari daerah Riau. Oh, dari. Yes, ini seperti es campur. Isi-isiannya memang harus pakemnya. Kalau untuk es Laksamana mengamuk itu ada mangga kunewi, Kueni. Ya. Kenapa mangga kueni yang dipakai? Kenapa? Karena wanginya beda. Iya benar, karena dia memberikan aroma yang nice to meet you. Nice to meet you tuh. Yes. Terus ada es kelapa nih, sari kelapa. Sari kelapa. Terus ini ada biji selasi. Kalau nggak ada biji selasi, lu ambilin telur kodok di sawah. Mirip ya? Mirip. Tidak, tapi kamu tahu nggak sih ini ada historicalnya? Nah, historinya. Jadi ya, sejarah for information. Karena filosofinya makanan itu bukan ucuk-ucuk langsung terjadi. Benar. Tapi ada sejarah yang kita pertahankan. Setuju. Jadi dulu Alkisah ya. Nice. Pada zaman dahulu di sebuah daerah. Itu Alkisah Bang Alel dulu itu. Di sebuah daerah ada seorang raja yang mengamuk karena istrinya diambil oleh kalau yang suka nanam apa namanya? Chef. Bukan, kalau yang suka nanam. Suka nanam itu Petani. cewek nanam juga nanam bulu mata. Beda bukan dong. Ada seorang petani yang diambil. Karena dia marah, akhirnya si kueni atau si mangga ini dibabat-babatin. Babat itu apa sih Indonesianya? Soto babat. Bukan dong, kau tonjok langsung. Diacak-acak. Gitu. Sama si raja itu. Karena dia marah, istrinya diambil. Alhasil, warga sekitar yang ada di situ mengambil si es kueni dan membuat esnya. Akhirnya namanya es Laksamana mengamuk. Keren. Ya. Anwar, pas kamu cerita tadi ibu-ibu lagi nyetrika. Aku ngomong gini, wah lumayan kebuang waktu gua. Buang-buang waktu lu. Tahu gitu gue nyetrika lagi. Maaf ya ibu-ibu semua yang lagi Kita masukin semuanya ya seperti ini ya ibu-ibu. Kita sambil nunggu Kak Anwar bikin eks Laksamana mengamuk. Kita kepo-kepoin kehidupan Kak Caca. Deh. Iya dong, harus Ya, dong. Caca ini. Terus sampai tungguin ya. Iya. Kak Caca kan sekarang tadi sempat nyinggung juga. Panggilnya Sienna tuh panggil kesayangannya? Ibu. Sienna panggil aku ibu. Ibu sama sekarang Sienna udah 11 tahun. Ya. Anak perempuan. Ya. Pasti deket banget. Udah mulai cerita-cerita soal kehidupan dia di sekolah. Iya. Ke Kak Caca atau mungkin dekat sama cowok mana begitu. Nah kan dia cantik ini nih kan. Yang pasti sih kalau cerita sering banget dia cerita soal segala hal dalam hidupnya dia, soal pertemanan, soal kalau dia lagi suka apa, lagi pengen nonton drama Korea misalnya dia suka banget drakor. Dia ngefans banget sama Hisung. Aku udah yang tadinya nggak tahu sampai jadi kayak tahu pemain-pemain film Korea ini siapa aja, penyanyi-penyanyinya, sampai itu dari dia semua. Termasuk juga keunikan kan Sienna ini kan anak zaman sekarang banget ya. Bener. Suka pakai bahasa-bahasa. Kayak dia pernah ngasih tahu aku. Ibu-ibu, do you know what? Ibu tahu nggak artinya skibidi? Oh, Gen Alpha dia. Gen Alpha. Gen Alpha. Aku kayak apa skibidi mana aku tahu. Itu bahasa-bahasa yang zaman sekarang, zaman now itu loh. Aku nggak Artinya ngerti. bad ya skibidi. Iya ya, Aku tuh nggak mau jadi kayak dia, soalnya dia orang skibidi banget.
Bahasanya Dokter Tompi itu Mas, kibidi papa. Sienna itu menggunakan kata-kata bahasa Gen Alpha itu untuk bercanda. Oh, untuk ngajarin aku. istilahnya ngajarin. Kalau misalnya, iya. Biar ibunya update. Ada juga bang. Ada itu Kayak istilahnya. Rapatar. Apa tuh? Yang kecil ini. Oh iya. Mowing. Pewing. Itu pewing. Kalau foto dari samping begini. Kalau katanya, kalau itu miring. Itu monyong. Coba sekali lagi coba. Itu pewing. Ah bukan pewing ini. Ya. Sejak dini. Padahal gue udah laki banget loh sekarang tahu. Woi bro. Iya bro. Mana, bro? Wih, Puasa bro. Sarah, udah jadi. Tadi 1, 4. Luar biasa. Sambil ngobrol minum nggak apa-apa ya? Boleh. Karena bahannya kepake dikit loh. Kok bisa 4? Oh bisa dong, karena kan aku harus irit. Cepet ya. Oh. Best seller kan kalau bikin apa? Tapi yang aku pengen kepoin ini, Silakan Kiki mau kepo apa? yang pengen aku kepoin adalah Kak Caca menyikapi perkembangan anak zaman sekarang gitu ya kan, kayak mereka Gen Alpha, terus kayak maksudnya pasti sesuatu yang baru buat kita orang tua kita juga apaan sih, bahasa apa lagi Kita sih? banyak ketinggalannya Ada ya. Sigma, ada Riz. Istilahnya. Riz. Riz. Ada tapi kayak ngapain sih deh bahas kayak gitu, ganti atau malah Kak Caca ngikutin? Aku mencoba pengen tahu aja sih, at least itu artinya apa. Walaupun sampai sekarang masih suka lupa ya, karena itu asing banget di kuping aku, udah generasinya berbeda. Tapi yang pasti, aku kalau misalnya sama Sienna, mencoba mendekatkan diri kepada dia yang udah mulai puber, udah mulai ABG, udah mulai lebih ya hangoutnya sama teman-teman dibanding sama orang tua kan lebih ya kalau anak-anak ABG ya. Nah jadi aku tuh membiasakan kalau ke teman-temannya Sienna tuh juga menempatkan diri kayak ya udah aku tuh ibunya Sienna tapi aku juga teman buat kalian. Oh, jadi bestie. Kita bestie. Jadi Memang nggak ada ibunya kayak beda ya. nggak ada hierarki kayak aku tuh lebih otoriter, mereka harus takut sama aku, nggak ada yang kayak gitu. Bener, soalnya nanti ada manfaatnya tahu supaya anak itu nggak ada gap sama orang tua. Jadi apapun permasalahan di luar, dia bisa bercerita storytelling with my mother. My mother. Asoy. Gitu bagus sih. Asoy banget deh orang ini. Sekarang Sienna kan udah gede. Pernah nggak Caca tuh pengen ngajak jalan Sienna nolak. Lebih memilih temennya. Nggak pernah sih sejauh ini, aku seneng banget Sienna kayak masih kalau misalnya quality time ya waktu itu dia habiskan bersama aku. Tapi kalau misalnya dia lagi pengen, aku pengen video call dulu sama teman aku ya ibu. Ya udah dia video call sama temannya, aku lagi di sebelahnya, aku baca yang lain. Oh gitu. Dan dia Ibu, bapak-bapak, mohon maaf nih. Ngobrol mulu kapan dimakan mas? Aku udah makan waktu tua. Ngobrol semakin makan es kan enak. Saya sengaja nggak mau makan. Tadi temen saya megang papan lama di sini. Dia pegel. Ayo Kak Caca dimakan. Iya. Ya enak loh. Tapi gimana teman-teman? Caca gimana rasanya? Ini Enak, buah, enak banget. iniannya. Ini tuh mangga ya? Iya. Wow. Mangga wine. Kayaknya mangganya aku ambil loh. Mangganya nggak apa-apa ya Kak Caca ya? Oh nggak apa-apa. Mangganya mah asal jangan. Best seller ya. Best seller. Kak Caca masih ini nggak sih, masih syuting sekarang? Sekarang aku baru habis rilis satu series judulnya Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Oh iya, Nanti aku lihat. Akhir bulan dia rilis. Oke. Ya. Nah, Kak Caca masih syuting. Ya. Sienna juga katanya pengen jadi artis. Sienna itu dia mungkin karena sering lihat aku juga dan kemauannya sendiri, dia pengen jadi aktris. Aktris ya. Aktris, tapi dia punya pilihan. Kalau nggak jadi aktris, dia mau jadi fotografer katanya. Emang suka. Jadi dia suka dengan dunia seni. Oh, ada anak kelas 6 SD udah bisa menentukan pilihan hidupnya dia ya. Hebat ya. Anak nggak jatuh dari pohonnya. Apa? Anak jatuh. Buah jatuh. Anak jatuh dari Anak jatuh dari pohonnya sakit dong. Sakit dong itu. Dong benerin dong apa? Buah jatuh tidak jauh dari mana hayo. Bukan. Dari pohonnya. Iya itu. Jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Orang ikut jadi mamahnya juga Karena kan. DNA-nya terlalu kuat dari ibunya seorang Tapi entertainer. enggak, aku nggak setuju. Aku percaya kalau Sienna menjadi apapun yang dia mau nanti, pasti dia akan lebih hebat dari aku. Keren. Aku percaya itu. Keren. Masya Allah. Doa juga ya. Buat pilihannya sendiri buat Sienna keren sih. Soalnya kan kalau Kak Caca bukan cuma aktris yang kita tahu. Beliau juga pengusaha. Oh iya. Udah punya bisnis hotel. Hotel itu dari dulu ya, itu udah. Iya. Nah, kalau itu dari sebelum aku lahir udah ada karena Udah ada. kakek yang mendirikan sih sebenarnya. Oh, orang kaya, orang kaya. Kaya sama orang kaya. Ya. Aku dari kecil pertama aku tuh nggak tergabung dalam usaha hotel keluargaku karena kan aku sibuk syuting di sekolah. Iya. Terus yang kedua apa ya, keluargaku tuh mendidik aku untuk tetap
menjadi seseorang yang sederhana gitu. Kayak misalnya kalau di zaman dulu tuh pas aku syuting Kisah Kasih di sekolah, Kisah Sedih di kan pemain-pemain lain pada naik mobil tuh yang mewah-mewah. Aku tuh dikasih mobil sama mama selain dikasih uang jajan yang terbatas juga ya, jadi nggak akses langsung ke uangku. Aku pakai mobil paling kayak Panther. Itu udah tiap hari ke lokasi kayak gitu, jadi emang dididik untuk kayak. Terus udah gitu aku nggak boleh minta dispensasi di sekolah. Misalnya nih minta izin pulang lebih dulu buat syuting. Kenapa? Karena merasa lebih spesial, karena lo syuting, karena lo artis. Nggak boleh, nggak ada kayak gitu. Jadi aku syuting nggak sekolah sampai kelar, sampai jam 4 baru pulangnya syuting. Besoknya sekolah lagi, selalu sampai aku lulus kuliah. Tetap diperlakukan sama gitu ya. Kalau kayak gitu tuh, jangan menggunakan kekuasaan, jabatan, privilege, kan? Gue tuh anak ini loh, minta akses dong. Tapi hebat ya keluarganya Caca tuh, ibaratnya tuh kalau untuk masalah pendidikan no excuse. Biarpun lu artis, lu apa, lu nggak harus dapat privilege lebih dibanding teman-teman lu gitu kan. Dan itu kayaknya bakalan kakak Caca terapkan untuk Sienna juga. Seperti itu juga. Iya, sama. Ya udah, apa punya kemampuan Ke anakku sendiri, apa yang aku dididikan oleh mamahku, aku turunkan ke Sienna dari segi itu. Kalau kan Kak Caca punya privilege sebenarnya, tapi dia tidak memanfaatkan itu. Betul. Nah aku dulu ngerasanya aku punya keberuntungan lebih Kenapa begitu. tuh? Gimana tuh? Ya zaman susah, tapi aku bisa ngerasain makan di restoran, berenang di kalau berenang yang gede itu. Gede? Karena dibiayain sama anaknya Om Parto. Alhamdulillah rezeki dia. Rezeki juga kan, Ki. Aku segek dulu sama anaknya Om Parto. Terus anaknya Om Parto pengen les bahasa Inggris. Kalau anak orang kaya kan butuh temen biasanya. Orang susah datang nih. Buat nemenin. Iya, nggak punya duit tapi punya waktu. Ayo, dia akan bayain. Alhamdulillah. Kalau Kak Diki ada nggak? Kalau aku dulu ada, aku tuh zaman-zaman SD, aku pengen banget tuh punya Super Nintendo sama Sega gitu segala. Tapi Mainan ya, game. zaman itu tuh kayaknya buat anak-anak kecil cowok kayak udah hype banget. Jadi aku setiap aku pengen main Super Nintendo sama Sega itu, aku disuruh dulu sama emaknya teman aku beli mecin Gi gitu. Aku kan di Kemanggisan, beli mecin Gi di mana? Di Cawang. Bisa main. Gitu. Ini kayaknya bukan nyuruh dia, lebih kayak ngusir Sina Ali. Cawang. Seru kan? Nah ceritanya seperti apa? Aku ngapain aja di Cawang? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di hotel.